Bismillahirrahmanirrahim. Pintu gerbang kehancuran. Tahu kalau bendu di depan mata, dan manusia benar-benar dalam keadaan yang celaka. Apakah akan kembali terulang riwayat atau kisah Nabi Nuh alaihissalam yang meriwayatkan umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan dengan banjir, dan yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Nuh alaihissalam dibarokai selamat. Tahu dalam Pait Jongko Joyoboyo, gabah diinteri atau ditampi, yang isi tetap ditampi, yang kosong atau gabuk akan terbang terbawa angin, mati dalam keadaan yang kafir. Itu awal dari cerita dia, manusia aneh. Dalam benakku apa yang akan diceritakan yang menjadikanku semakin penasaran dengannya, yang menjadikanku bingung. Apa yang dia ceritakan selalu mudah diterima dengan akal atau logika, menunjukkan dia orang yang berilmu, dan ceritanya seolah tidak ada putusnya dan nyambung antara yang satu dengan yang lainnya. Siapapun yang mendengarkan dia dengan cerita atau uraiannya hanya diam, seolah terhipnotis dengan suaranya, seperti tidak kehabisan bahan. Jumelo atur dalam Pait Jongko Joyoboyo. Karena pada saat dia bicara atau dia bercerita sulit disela atau dibantah. Setiap pertanyaan dia jawab dengan logika dan mudah diterima. Yang aneh menurutku, dia sandingkan Jawa dengan Islam, seolah menjadi pembuktian tumbuh ketemu tutup. Misteri sejarah dan keilmuan masyarakat Jawa ibarat tumbuh dan Islam ibarat tutupnya. Dia manusia aneh, manusia misterius. Dia mengatakan, tanpa disadari, kekafiran dan kesesatan umat di negeri ini sudah melampaui batas. Banyak umat yang ingkar dan berkhianat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengingkari ketentuan-ketentuannya. Umat Islam diberi dua pegangan untuk menemukan dan mendapatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, yang tidak lain adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah, yaitu tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, baik untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk umat-umatnya, yang dari keduanya tentu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Diibaratkan Al-Quran menjadi mata kanan dan hadis Rasulullah menjadi mata kiri. Sekali lagi, Al-Quran menjadi mata bagian kanan dan hadis Rasulullah menjadi mata kiri. Kalau kita menggunakan kedua mata kita, semua akan nampak jelas dan terang. Tetapi kalau salah satu mata kita ditutup, apa yang terjadi? Kalau kita menggunakan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan. Bahkan akan mendapat keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat dan beragama tentunya. Tetapi kalau kita gunakan satu mata, terlebih yang kiri, tentu akan menjadi perpecahan, karena akan terjadi banyak perbedaan. Yang harus kita jadikan perenungan Al-Quran dengan satu perantara, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sedang hadis Rasulullah lebih dari satu perantara, yaitu para sahabat. Sehingga wajar jika ada perbedaan pendapat atau pengetahuan di antara para sahabat Rasulullah pada saat itu. Fenomena yang terjadi saat ini, ada golongan, yaitu golongan yang besar yang dalam kehidupannya
berpegang atau berpedoman pada atau berpedoman dengan hadis Rasulullah. Diibaratkan mereka menggunakan satu mata, melihat dengan mata kiri dan merusak mata kanannya. Golongan tersebut berprinsip apa yang tidak dilakukan atau apa yang tidak diajarkan Rasulullah Muhammad SAW tidak perlu dilakukan dan dianggap salah. Dan kita sering mendengar kata bid'ah dari mulut mereka atau golongan tersebut. Kalau kita berpikir hidup di Indonesia dengan keragaman suku dan bahasa, tentu bangsa Indonesia termasuk umat-umatnya atau rakyat yang tinggal di Indonesia hidup dan kehidupan yang bid'ah, karena tidak ada dalil yang mengatakan Nabi Muhammad hidup dan berkehidupan di Indonesia. Mereka atau golongan yang membid'ahkan tidak lebih adalah golongan munafik. Mereka melihat satu sisi dari hidup dan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang mereka lihat, yang nampak dilihat dengan atau yang nampak dilihat oleh mata di kepala, yaitu apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kehidupan lahiriahnya yang tentu sulit atau bahkan kita tidak bisa mengikutinya. Sadar atau tidak, justru mereka golongan yang berkhianat dengan Rasulullah. Meski ada ustadz muda yang sampai mengatakan ikuti lirikan Rasulullah, dengan dasar mengikuti apa yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah Muhammad SAW dan meninggalkan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Padahal ustadz muda tersebut dengan bahasa, pakaian, tutup kepala, aksesoris tubuhnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, menjadi bukti dia munafik. Dari kata-katanya sebenarnya dia berkhianat dan mengkhianati Rasulullah, tetapi dalam dakwahnya dia selalu menyebut Rasulullah Muhammad SAW. Kata-katanya yang halus, lembut, jauh dari emosional, ibarat air yang menyejukkan. Ingat sabda Rasulullah, Dajjal menyeru atas namaku. Kata-kata atau ucapannya selalu menyinggung nama Rasulullah, menyebut nama Rasul. Mereka menggunakan hadis-hadis Rasulullah untuk menggiring umat untuk menjauh dan meninggalkan Al-Quran, dan menggiring umat perlahan-lahan agar ingkar dengan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya. Orang yang beriman harus meyakini firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka golongan pembid'ah yang selalu mengatakan bid'ah, menutup sisi yang lain dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu proses sebelum Rasulullah menerima wahyu, diangkat kenabian dan kerasulannya, yang ini tidak dikaji. Bahkan ketika ada orang yang berproses atau mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu dan diangkat kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan musyrik, syirik, bid'ah, kafir dan sebagainya. Seperti contoh, pergi atau masuk ke gua, berpuasa berhari-hari, perenungan yang ada kemungkinan meditasi, karena beliau pada saat itu belum dikenalkan dengan Islam dan syariatnya. Dan itu masih banyak hal-hal atau tindakan yang bagi umat atau golongan pembid'ah tidak Islami, yang pada hakikatnya proses untuk menemukan kesucian jiwa atau sukmo. Ngurip ke rasa, mateni rogo, atau menghidupkan rasa, membunuh rogo. Ingat, yang hidup dari diri kita adalah sukmo. Rogo hanyalah media, tempat atau alatnya.
golongan pembid'ah yang membalut kemunafikan dan kekafirannya dengan keislamian. Pintu kehancuran atau pintu gerbang kehancuran umat dan kehancuran Islam tentunya. Gerbang akhir zaman. Golongan pembid'ah yang melihat dengan mata di kepala. Kalau kita mengutip Al-Imran ayat 13, mereka adalah golongan orang-orang kafir. Disadari ataupun tidak, Indonesia menjadi sarang golongan atau kelompok pembid'ah yang melihat dengan mata di kepala, melihat dengan mata kirinya. Dan Indonesia menjadi markas anak indigo atau spiritual yang melihat dengan mata hati atau mata batinnya. Pertempuran dan perang akan segera terjadi. Perang antara orang yang beriman dan orang kafir. Dan Satrio Piningit yang akan menabuh genderang perang dan akan mengibarkan bendera keimanan pada Allah, pada Rasul-Rasul Allah dan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan menjadi saksi dan terlibat dalam perang tersebut? Wallahu a'lam. Dia mengatakan, semoga Allah ridho aku menjadi bagian Satrio Piningit. Dan dengan tertawa dia menghentikan cerita dan ocehannya seolah menyembunyikan sesuatu yang mungkin sangat dijaga kerahasiaannya. Dia manusia aneh, benar-benar memberiku pelajaran. Dia yang menghilang, dia yang misterius, dia yang menyembunyikan jati dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bangga mengenalnya. Aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dipertemukan dengan dia, siapapun dia, yang menguatkan hati dan pikiranku tentang keimananku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran dan kuasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اغفر لنا أبواب البركة وباب النعمة